Makanya, jangan membuat luka. Sehingga belajar untuk menjaga hati itu penting. Khususnya pengantin baru. Jangan sampai dibalik suka, kegembiraan yang dialami itu menjadikan kadang terlena, lupa melakukan suatu hal yang melukai hati, dan itu panjang kisahnya. Dan kalau sudah terluka hati kadang-kadang susah untuk ditambal. Masih terkenang-kenang dengan luka itu. Caci maki, oloan, perendahan, dan seterusnya. Maka yang paling baik adalah pandai menjaga. Sampai kapanpun. Sehingga perlu ilmu ini. Jangan sembrono, jangan mengentengkan. Biasanya begini, ada orang itu tidak tahu budi. Kalau tahu suaminya baik atau istrinya baik, itu kadang seenaknya sendiri. Seenaknya itu menjadikan terluka hatinya. Sehingga yang semula cinta menjadi kropos itu cinta, bahkan bisa menjadi hilang cinta seperti tadi. Wanita yang semula mencintai suami, tapi suaminya nggak benar, akhirnya sampai berubah. Sang istri berubah, kirian berubah. Suami ingin menjadi baik, hati sudah terluka. Sang istri sudah terluka. Mau kembali, ingat masa lalunya yang jangan-jangan nanti terulang lagi, marah lagi dan sebagainya. Makanya Anda sebagai seorang istri, ketidaknyamanan Anda ini, Anda yang mengukur Anda mampu atau tidak. Tapi himbauan kami adalah, sambutlah suami, atau kalau tadi yang bertanya atau teman yang bertanya, sambutlah suami yang sudah berubah ingin menjadi baik. Jangan sampai dia menjadi jauh lagi kalau kita tidak sambut. Makanya Anda berlatih. Pun sudah suami menjadi baik kok. Dan sebaik-baik orang kan lapang hati, tidak mendendam, apalagi dengan suami. Dengan orang lain saja mendendam tidak baik, apalagi dengan suami. Biasakan kita lapang hati. Ya, dia punya masa lalu, dia punya kekasaran dan sebagainya. Dia menyakitiku, tapi hari ini aku akan buka, berusaha dan berusaha. Lihat, semakin Anda mengasah hati Anda, mencoba lapang hati dengannya, itu akan perlu proses. Dan pada waktunya nanti akan menjadi nyaman dan Anda menemukan keindahan kembali. Seperti kebencian Anda pun tumbuh waktu itu adalah tidak serta-merta, maka hilangnya kebencian pun juga tidak serta-merta. Dulu semula sayang, hilang sayang. Sekarang benci, hilang benci, bisa begitu. Makanya yuk sambut suami, biarpun dengan keterpaksaan. Melayani tidak dengan hati. Senyum pun susah, sekarang mulai coba bersenyum dan sebagainya, bikin suasana. Apalagi jika di bawahnya ada anak-anak sudah, maka jangan berpikir untuk bercerai. Yang paling utama lagi jaga mata, jangan mulai lirik sana, lirik sini. Konsultasi salah, tempat yang salah, ngadu, curhat yang salah, sehingga itu kadang memicu untuk meninggalkan suami. Maksudnya, naudzubillah. Seorang istri dalam keadaan semacam itu, ini yang banyak terjadi adalah hati-hati dalam bercurhat. Seorang istri yang punya permasalahan, suaminya kasar, kelas dan sebagainya, dia curhat dengan temannya, laki-laki. Dia tampak lebih lembut dan sebagainya, langsung dibandingkan. Sehingga suami semakin jelek. Sehingga semangat untuk cerai semakin besar, naudzubillah. Maka tetap sebagai wanita mulia, jaga komunikasi Anda. Semakin Anda batasi komunikasi, bahkan Anda tutup komunikasi dengan siapapun, itu perlahan-perlahan akan bisa menumbuhkan cinta. Sehingga diam-diam Anda akan muncul kekaguman, di dalam diri Anda muncul kekaguman kepada suami, yang pada akhirnya akan mengikis kebencian tersebut. Tidak boleh Anda menyerah. Coba hati-hati dalam curhat. Kadang curhatnya tempat yang salah, buang aja suami kayak begitu. Nah ini. Hati-hati, hari ini zamannya curhat. Curhatnya kepada siapa? Kalau pada orang alim, soleh, yang bijak, yang mengerti menyelesaikan masalah, tentu akan indah. Tapi kalau Anda cara surhat, salah tempat curhat, bisa menjadi sebab Anda semakin benci, semakin bermusuhan. Baik, ini saja insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.